Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrillah, wa salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada. Alhamdulillah, sore hari ini 4 Oktober 2021 atau bertepatan tanggal 27 Safar 1443 Hijriah, kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk sama-sama beraktivitas yang mudah-mudahan aktivitas kita penuh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan membahas satu hadis yang mulia, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh mereka, muttafaq alaih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah siapa di bawah kalian. Nanti lihatlah ke bawah, kata Rasulullah SAW. Ya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan ngelihat ke atas atau siapa di atas kalian. Fa huwa ajdaru, ya, karena itu lebih layak Allah tajdaru nikmatallahi alaikum, ya, untuk tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Masya Allah, hadis yang singkat, padat, ya, perintah untuk bersyukur dengan cara melihat ke bawah. Orang yang bersyukur tentunya mempunyai kiat-kiat, ya, cara mereka bersyukur. Oleh Rasulullah SAW diberikan kiatnya, ya, kepada kita semua. Dibukakan, ya, rahasianya, yaitu kita melihat dari sisi akal, dari sisi, ya, badan, sehatnya badan ini, dari sisi harta, ya. Kalau seandainya kita ini sekarang diberikan kesehatan berpikir, beragama, masih, ya, ingat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak, ya, ada orang yang kurang akalnya, ya, kurang belajarnya barangkali di satu sisi. Alhamdulillah oleh Allah kita diberikan akal yang normal. Ini sebagai rasa syukur kita, Allah berikan akal kepada kita. Dari sisi kesehatan barangkali, alhamdulillah Allah berikan kita, ya, kesehatan. Barangkali kita punya penyakit bawaan atau punya, ya, komorbid barangkali, ya, barangkali. Cuma kita selalu disuruh perintah, lihat, ada orang yang lebih parah sakitnya daripada kalian, ya, agar kita itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit yang kita derita, teman-teman sekalian, ya, barangkali di antara antum ada yang sakit juga saat ini, itu ringan ukurannya dibandingkan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita barangkali yang mana lebih parah penyakitnya, tapi mereka bersabar, mereka, ya, tahan terhadap sakit. Mereka berharap barangkali sebagian dari antara mereka paham bahwa saya memang yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka bersabar, ya, antum barangkali juga diberikan penyakit itu bersabar, lihat orang yang lebih parah. Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang ditimpa musibah sampai, ya, hanya karena tertusuk diri saja, itu rasa sakit itu, ya, kemudian dia bersabar, maka dia akan diampuni dosanya, dihapus dosanya satu-satu. Ini teman-teman sekalian. Nah, itu dari sisi, ya, kesehatan. Barangkali yang sering, yang orang tidak sabar,
yaitu dari sisi harta. Orang lebih sering melihat ke atas daripada ke bawah. Ya. Orang selalu cemburu atau iri atau hasut kepada saudaranya yang diberikan karunia sedikit lebih daripada dirinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita ini kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, perintah atau nasihat dari Rasulullah SAW ini yaitu kita diperintah ya, untuk melihat orang yang di bawah kita, melihat ke bawah untuk urusan-urusan dunia itu sangat dianjurkan, disunnahkan agar kita bersyukur, mudah menerima apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Seluruh karunia yang dari Allah ini pasti itu bermanfaat. Maka teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah, ya, insya Allah kita menjadi orang yang paling bersyukur. Paling bersyukur. Makanya kemudian oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada kita, ya, dan ini ya sebagai motivasi ya, untuk ya, terus mencari hikmah ya, terhadap semua cobaan yang Allah berikan kepada kita ini. Yang mana ketika barangkali ujian-ujian itu terasa berat, ya, terasa berat oleh kita, entah itu kekurangan harta, ya, entah itu kehilangan anggota keluarga yang sangat kita cintai, maka disuruh cepat-cepat kita ini ya, melihatlah ke bawah. Lihat di bawah kalian. Kalian belum seberapa diuji oleh Allah Subhanahu. Ada orang banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih parah daripada kalian. Kalian hanya baru diuji sedikit saja. Ya. Sudah kufur nikmat, meninggalkan perintah, malas untuk beribadah, sholat sering bolong, banyak mengeluh, sumpah serapah, ya, ribut dengan anak, ribut dengan istri, ribut dengan suami, hanya karena urusan-urusan sepele. Urusan tetangga kita baru beli motor, baru beli mobil, baru beli rumah, ya. Karena kita selalu melihat ke atas, ya, yang mana kita ingin barangkali memiliki seperti yang mereka. Padahal kita sebenarnya tunggu giliran, rezeki sudah digantung oleh Allah. Tak tahu kapan kemudian Allah berikan kepada kita, tergantung usaha kita untuk meraihnya. Ikhwan sekalian, rahimani rahimakumullah, ya, banyak sekali karena kufur nikmat, kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya kita ribut masalah yang kecil, wa iyadu billah, tidak sedikitnya berujung kepada perceraian. Yang kemudian rumah tangganya berantakan. Kurang sabar di dalam menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, ya, sering sekali mereka ini bukan orang yang kekurangan, ya, orang yang cukup mapan, orang yang lebih kadang-kadang dari sisi, ya, harta, dari sisi barangkali pekerjaan, orang yang lebih ini
orangnya lebih. Dan ini yang paling sering, makanya nasihat ini Rasulullah SAW tujukan kepada orang yang memang ya rata-rata, agar mereka ini qanaah, menerima kenyataan yang ada, karunia yang ada, disyukuri. Disyukuri sebagai sikap seorang mukmin. Ya, yang kata Rasulullah SAW sungguh mengagumkan sikap seorang mukmin itu ketika dicoba dengan kebahagiaan dia bersyukur, dicoba dengan kesusahan dia bersabar. Ini tidak ada ini dimiliki oleh selain mukmin. Makanya mukmin sejati, tanyakan pada diri antum. Kalau antum pandai bersyukur akan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Makanya ikhwas sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dibaca ba'da sholat. Ba'da sholat. Dari itu Rasulullah SAW nasihatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, inni uhibbuka. Kata Rasulullah SAW ketika memulai nasihatnya, ya Mu'ad, aku mencintaimu ya Mu'ad. Fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubah. Maka aku wasiatkan kepada engkau, yaitu jangan kau tinggalkan setiap setelah selesai sholat, yaitu sebuah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong aku ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat Engkau ya Allah. Ya tolong hambamu ini untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Tolong hambamu ini untuk selalu memperbaiki ibadahku kepada Engkau Subhanahu ya Allah. Di samping itu juga Rasulullah SAW sering juga berdoa, Allahumma ja'alni laka syakkaran, laka dzakkaran. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah aku ini hamba yang paling bersyukur, hamba yang paling banyak mengingat Engkau ya. Ini sekalian rahimakumullah. Kemudian juga di lain riwayat Rasulullah SAW senada dengan ini, beliau mengatakan, Allahumma ja'alni a'zama syukrik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang paling mensyukuri nikmat-Mu. Wa aktsara dzikrik, orang yang paling banyak mengingat Engkau ya Allah. Wa atba'a nasahik, orang yang paling banyak mengikuti nasihatmu. Wa ahfadha wasiyatik, dan yang paling menjaga wasiatmu. Ini teman-teman sekalian, ini permintaan diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita ini barangkali futur, lemah semangat, kadang-kadang cemburu, kadang-kadang lelah beribadah, barangkali namanya manusia, yang namanya iman itu yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang, naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan perbuatan maksiat. Dan barangkali juga teman-teman sekalian, kita sering bergaul dengan orang yang di atas kita.
Ya. Maka ya coba dikurangi ya pergaulan kita di atas kita kecuali untuk belajar pada mereka. Ya, kecuali untuk mengupgrade diri kita, belajar. Ya. Jadi ketika kita ini bergaul sama dengan kita, ya, kemudian ya barangkali ada di bawah kita, maka kita akan mensyukuri. Nah, urusan-urusan untuk mengupgrade diri kita, terutama dalam hal-hal ibadah, ya, memang dalam hal-hal ibadah ini, yaitu memang kita dianjurkan justru sebaliknya, yaitu kita boleh ya, melihat orang di atas kita dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ya, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnain. Ya, tidak boleh hasad ya kecuali dalam dua hal. Imam Nawawi mengatakan di sini adalah hasad yang majazi sifatnya. Karena hasad itu ya adalah sifat yang buruk. Ya, yaitu menginginkan iri dan dengki, ya, menginginkan kenikmatan diambil oleh Allah dari seseorang. Tapi di sini ya makna hasad ini kata Imam Nawawi yaitu bermakna ghibthah. Ya. Yaitu cemburu atau iri ya, tapi tidak menginginkan kenikmatan hilang dari ini, tapi ingin ya Allah jadikan kita ini seperti ya, kebaikan yang diberikan kepada saudara kita itu. Ini boleh. Di mana dia bolehnya ini? Yaitu rajulun atahullahu malan fasalata ala halakati fil ardh. Yaitu Allah ya kepada seseorang yang Allah berikan karunia harta yang berlebih, kemudian dia ya menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini iri yang seperti ini boleh. Teman kita kaya raya tapi dermawan. Ya. Banyak ibadah malnya, ibadah hartanya dia banyak sekali. Bersedekah, zakatnya jalan. Ya, kemudian wakafnya bahkan sering juga ya memberikan hadiah ya, yang dia ingin ambil manfaat dari hadiah tersebut. Ada kan orang kaya ngasih ustadz barangkali motor, mobil, sehingga ustadznya bisa nyaman untuk kerja ya ke sana kemari taklim. Ya, ini ya, dia ingin mendapatkan ini. Kayak gini, ini orang kaya seperti ini yang Masya Allah ya, yang wajib kita ya, yang kita iri, patut kita iri. Kita boleh iri kepada mereka seperti itu. Ya. Jangan bukan orang kaya yang sombong, yang hanya ya, membanggakan hartanya. Orang-orang kaya seperti ini orang-orang kaya yang hina. Gak perlu kita cemburu. Yang banyak omong tok. Omong doang. Ya, yang kayak gini-gini ini kita tinggalkan. Ya. Jangan kita iri kepada mereka yang seperti ini. Jadi kita iri kepada orang kaya yang dermawan. Nah, hebat. Kemudian warajul atahullahu al-hikmah fa huwa yakdhi biha wa yu'allimuha. Dan kepada orang yang Allah berikan hikmah, berikan ilmu. Itu para ulama barangkali, orang-orang yang pandai ya dalam bidang-bidang tertentu barangkali. Ya, tapi dia tidak pelit dengan ilmunya. Dia ngajarkan, dia motivasi orang ya, untuk bisa seperti dirinya. Dia tidak takut kehilangan ya karunia-Nya. Ya, seperti ulama itu tidak akan pernah takut
akan kehabisan ilmu. Beda dengan pendekar. Pendekar itu takut dia kalau ilmu pamungkas dia itu diketahui oleh muridnya, sebab muridnya bisa mengalahkan dia nanti. Kalau ulama, enggak. Ulama itu berkeinginan, ya, murid-muridnya itu lebih pandai dari dirinya dan dia nanti mendapatkan ya pahala dari dakwah murid-muridnya ke sana kemari. Itu ulama. Nah, kita boleh ya iri kepada ulama yang siang dan malamnya beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kapan Engkau jadikan hamba-Mu seperti dia, ya Allah. Aku sudah berusaha menuntut ilmu, sudah berusaha belajar. Kalau dia boleh. Ini boleh melihat ke atas. Ya. Melihat ke atas dalam hal urusan akhirat. Ya. Urusan akhirat. Ini tentang ghibtah namanya. Ya. Ya, ghibtah. Ya, ini ghibtah yaitu di dalam kecemburuan kita melihat orang di atas kita dari sisi harta, yaitu orang dermawan yang bertakwa kepada Allah, ya, dia tidak terpengaruh dengan hartanya. Nah, ini boleh. Nah, kita dianjurkan untuk seperti itu. Ya, seperti para sahabat ketika mengadu kepada Rasulullah SAW, dhahaba al-duthur bil ujur. Ya Rasulullah, ya, orang-orang kaya ya dipanggil menghadap Allah, artinya mati, meninggal itu dengan banyak pahala. Itu sahabat yang miskin mengadu kepada Rasulullah SAW seperti itu. Ini boleh. Ya, yusalluna kama nusalli, kemudian yasumuna kama nasum. Ya, mereka ya Rasulullah sholat seperti kami sholat. Ya, kemudian mereka puasa seperti ya kami puasa. Masalahnya kami ini kata para sahabat ini, ya, yaitu hum yatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bersedekah tapi ya kami tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW, mau nggak aku ajarkan kepada kalian untuk ya kaya seperti mereka walaupun kalian dalam keadaan seperti ini. Nah, sahabat mau. Kemudian diajarkan beberapa zikir. Ya, nah, seperti sekarang ini zikir sore, zikir ini. Ada beberapa ya zikir yang nilainya seperti orang memerdekakan budak misalnya. Seperti ucapan kalimat tauhid, ya, tahlil, la ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan kalimat ini 10 kali, maka dia diibaratkan seperti memerdekakan seorang budak. Seorang budak. Ya, ini ya boleh cemburu kepada para dermawan. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian nilainya itu seperti memerdekakan budak. Dia seperti bersedekah. Nah, ini teman-teman sekalian dianjurkan kita untuk seperti itu. Tapi masalahnya tidak sedikit. Ya. Orang sudah miskin sombong. Ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, malas beribadah. Ya, itu karena kurangnya ilmu. Ya, maka perlu antum ketahui dan ajarkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, yaitu untuk bagaimana kita tetap bersemangat. Ya, bersemangat untuk beribadah, berzikir, kemudian juga bekerja. Jadi, ya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ke bawah. Ya, itu yang dianjurkan oleh Nabi kita. Tapi dalam rangka memotivasi untuk lebih, ya, atau mengupgradekan diri, kita boleh melihat ke atas. Ya, itu kita ingin beribadah seperti mereka. Ya, siang dan malam para ulama mendekatkan diri kepada Allah.
Mereka habiskan waktunya ya hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dermawan siang dan malam sibuk untuk membagikan harta titipannya. Ya Allah titipkan kepada mereka. Ini boleh kita iri seperti itu. Yang namanya ghibtah tadi. Maka teman-teman sekalian, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ke bawah, banyak sekali nikmat yang lebih ada pada diri kita ini. Yang tanpa kita sadari, Allah memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semua. Makanya jangan berdoa, jangan putus doa. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sahatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dari berubahnya sehat menjadi sakit. Dari musibah yang datang tiba-tiba. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala murka. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.